Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumhurul Ulama. Saya mahasiswa semester 5 Prodi PCKR Universitas Darul Maarif. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah penanganan perawatan pencegahan cedera atlet bulu tangkis atau mantan atlet bulu tangkis. Di sini saya ditemani dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Bakar Kodafi. Saya dari Karangampel, tepatnya di Desa Benda. Saya on di Porda atau masuk di Porda itu akhir tahun 2024 sampai saya keluar atau off dari Porda tahun 2025, Mas. tahun 2025 Agustus. Oh, berarti baru tahun sekarang ya? Sudah tidak aktif di Porda. Begitu, minta waktu sebentar untuk saya wawancarai untuk masalah penanganan cedera ya. Pas waktu Mas pada masa aktif di Porda. Bagaimana sih atau apa saja sih cedera yang pernah dialami Mas pada saat melakukan pada saat pertandingan bulu tangkis, baik cedera ringan maupun cedera yang paling parah? Kalau soal cedera sih, Mas, waktu saya masih on di Porda itu sebenarnya banyak, Mas, cedera. Tapi ya saya ringkas aja ya. Kalau soal cedera ringan paling saya pernah di bagian tangan. Kalau di cedera berat saya pernah ngalamin di bagian Kakinya di bagian lutut. Kalau cedera ringan sendiri sih di bagian tangan itu apa? Itu di bagian pergelangan tangan di atas. Oh, bagian bahu berarti ya? Bagian bahu sama bagian pergelangan tangan. Terus kapan cedera itu terjadi sih? Pada saat apa? Atau ketika pada saat pertandingan atau pada saat latihan cedera itu terjadi? Kalau cedera yang baru terjadi itu pas latihan. Pas waktu latihan. Kalau yang cedera lutut sendiri terjadi karena Pas latihan juga sama. pas latihan juga sama. Pada saat pertandingan apa pernah mengalami cedera baik cedera ringan maupun cedera yang parah pada saat pertandingan? Waktu di Popwil di Kuningan waktu 2024 saya pernah mengalami cedera ringan itu lutut saya terkelupas kulitnya. Oh, cedera lecet. Iya. Cedera lecet di bagian lutut ya. Iya. Cedera ringannya pada saat pertandingan. Pada saat pertandingan itu. Pada saat kalau cedera yang paling parah pernah nggak pada saat pertandingan? Kalau pas pertandingan terus terkena cedera parah itu nggak pernah. Nggak pernah. Berarti cedera yang parah di bagian lutut itu terjadi karena pas waktu Pas latihan. latihan ya. Iya. Waktu latihan. Terus siapa yang menangani pertama pada saat Mas pada cedera ini? Kalau pas waktu saya cedera itu saya pas latihan itu yang menangani langsung dari pelatih saya. Langsung. Waktu penanganan pertama Langsung dari pelatihnya. langsung dari pelatih. Kalau pas pertandingan sendiri siapa yang menangani? Kalau pas pertandingan sendiri itu ada tim Medis. medis. Ada tim medis sendiri ya dari grupnya Mas Badar. Ya. Terus mengapa bisa terjadinya cedera itu? Karena kalau terjadinya cedera sih menurut saya itu karena kecerobohan kita. Kerubuhan kita. Ya karena kita terlalu ingin buru-buru latihan, terlalu ingin buru-buru main sehingga kita lupa yang namanya pemanasan. Oh, berarti kita kurang pemanasan ya? Kurang pemanasan. Terus yang dikarenakan waktu pas cedera di lutut itu karena pas latihan itu ada salah pergerakan. oh, salah pergerakan. Ya, ada gerakan yang salah sehingga menyebabkan tumbuhan kita saat melangkah itu tidak pas, Kuat atau tidak pas. kuat. Ya. Berarti cedera itu terjadi karena satu faktornya kurang pemanasan ditambah sama salah langkah. langkah
atau salah pergerakan. Ya. Oh, terus untuk penanganannya sendiri sih bagaimana cara penanganannya itu? Penanganan Cedera baik lutut maupun cedera ringan itu. kalau penanganan ya, penanganan pas setelah kita cedera. Iya, setelah cedera penanganannya. Pas waktu cedera sendiri dulu. Pas waktu cedera tuh penanganannya itu apa? Oh, waktu pas cedera pas saat itu waktu cedera Pada saat itu langsung ditangani sama pelatih saya. ditangani sama pelatih Anda, terus bagaimana cara penanganannya? Itu dengan dipijit, Dipijet, diurut ya berarti ya, dipijet. ya dibenerin lainnya. Ada tulang yang geser, Oh, nggak ada plan geser berarti Iya. langsung dibenerin. langsung dibenerin tapi enggak 100%, Nah, sekitar 30% lah. Nah habis itu langsung saya pergi ke ini ahli pada tulang lah, lalu pada tulang. ya untuk recovery yang 100%. Oh, berarti perawatannya itu pergi ke Ahli pada tulang. ahli pada tulang. Iya. Selama berapa itu? Berapa pertemuan atau berapa lama? Waktu saya recovery cuma 1 kali pertemuan, tapi nunggu pulihnya itu 2 minggu. Oh, berarti pada saat terkena cedera yang menangani pertama itu pelatih, kemudian perawatannya itu dialihkan ke ahli tulang. Iya. Tulang cuma dia dipijit itu ya berarti ya. Ya dibenerin lah. Dibenerin lagi selama 1 kali pertemuan, tapi penyembuhannya itu prosesnya Ya pemulihannya itu 2 minggu. 2 minggu. Oh, itu termasuknya parah apa tidak cedera ini? Kalau yang di lutut itu parah. Parah, paling parah berapa itu? Berapa hari minggunya atau recovery-nya itu? Itu 2 minggu. Yang 2 minggu berarti. Iya. Itu yang paling parah. Terus untuk pencegahannya sendiri sih bagaimana agar supaya tidak terjadinya cedera lagi? Pencegahannya bagaimana? Intinya kalau pencegahan ya, intinya kalau kita mau olahraga apapun itu, kita harus utamain yang pertama itu pemanasan. Pemanasan. Yang kedua, kita setelah pemanasan itu usahain kita lari-lari kecil lah, kayak jogging itu. Harus Usahain 5 menit lah sebelum latihan. Terus ya udah sih itu aja. Berarti untuk pencegahannya itu jangan lupa pemanasan sama melakukan jogging atau Iya. istilahnya pendinginan gitu. Itu kalau sehabis kita latihan ya kita usahakan pendinginan. Pendinginan. Ya mungkin itu saja ya. Terima kasih pada Mas Badar sudah mau diwawancarai tentang masalah cedera. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Begitu saya lama pamit undur diri ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.